Ibu Saudara terkasih. Ya, puji Tuhan sehat semua. Amin. Berkat Tuhan untuk kita semua. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan diri untuk beribadah pada pagi hari ini. Dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk datang beribadah bersama dengan Gereja Baptis Indonesia Cikarang. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Mari kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Baik. Kita siapkan hati kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah
Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam setiap langkah dan setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan, bahkan terima kasih untuk setiap pembelajaran hidup yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama. Kami rindu untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Baik itu pujian, doa, maupun firman yang akan kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di atas kami untuk menguatkan kami, membimbing kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepada Tuhan dan harapan kami boleh terus bersandar di dalam Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap ibadah dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Tema kita pada bulan-bulan ini adalah pilar-pilar kehidupan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan Pendeta Yanto terkait dengan melayani. Sudah waktunya kita bekerja untuk Tuhan. Mari bekerja sekarang, nyanyian pujian 290. Pembacaan firman diambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. 2, 3. Layanilah seorang akan yang baik sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Demikian firman Tuhan, kita akan mendengarkan melalui penjabaran Bapak Pendeta Yanto. Kembali kita akan membawa doa-doa syafaat kita, tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari nyanyian pujian 88, Ya Roh Kudus Sucikan. Kita akan pujikan semua ayat pertama bersama-sama, ayat kedua jemaat di sebelah kiri saya, ayat ketiga jemaat di sebelah kanan, dan ayat keempat kita pujikan bersama-sama. Dan nanti pada saat ref kita pujikan bersama. Ya Roh Kudus Sucikan.
Gereja Baptis Indonesia Jakarta. Mari kita berdoa kepada pagi ini. Bapa kami surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memelihara kami, melindungi kami, mengasihi kami, membimbing kami sampai pada hari ini. Bapa, kami berdoa pertama-tama untuk kami berdoa sesuai dengan petunjuk firman untuk mendoakan pemimpin negara kami. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga Bapak Gibran Rakabuming. Pimpin mereka, berikan hikmat untuk mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka juga, juga berkati mereka Bapak, supaya mereka memimpin dengan sungguh-sungguh negara kami dan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari keuntungan sendiri maupun kelompoknya. Itulah doa kami ya Bapak. Bapak, Engkau tahu saat ini kondisi sedang tidak baik-baik, di mana hampir sebagian besar anggaran dipangkas untuk penghematan. Jadi kami perhatikan kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja Bapak. Banyak perusahaan-perusahaan tutup, banyak PHK terjadi. Banyak juga toko-toko kecil, menengah yang tutup. Dan juga kami lihat, kami alami sendiri penyaluran LPG juga yang terus ganggu pada minggu ini. Kami berdoa Bapak agar hamba-Mu Bapak Prabowo bisa menangani itu semua. Bapak kami berdoa, berikan ketekunan, kesabaran kepada beliau supaya bisa mengatasi itu tanpa kesulit emosinya Bapak. Bapak kami kasih tahu karena kami Engkau pelihara Bapak. Bapak, biarlah bangsa ini kami serahkan kepadamu. Kami tahu juga bukan hanya kondisi ini yang terjadi, tetapi juga banyak dari pejabat kami yang korupsi dan yang lainnya. Pertama-tama kami mohon untuk mereka bertobat, supaya kembali ke jalan benar dan mengakui dosa-dosa mereka. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, Bapak bisa mengatasi ini, bisa menangkap, terlebih lagi bisa membuat mereka sadar dan mengembalikan uang yang dikorupsi dengan cara apapun Bapak. Berikan kepada mereka hati yang mulai lembut untuk mengembalikan dana-dana yang dicuri ke Bapak. Kami tahu Bapak, kami butuhkan banyak, dan apalagi sekarang dengan program makan sekali. Kami tahu, tapi kami percaya Engkau Allah yang mencukupi kami. Tolong berikan kepada hamba-Hamba-Mu, baik Presiden sampai tingkat menteri dan bawahan-bawahannya, untuk bisa memanfaatkan dana dan anggaran seefisien mungkin. Karena Engkau menyertai kami Bapak, untuk daerah-daerah, wilayah-wilayah yang mengalami bencana. Berikan kepada umat-Mu, berikan kepada rakyat-Mu ketabahan, keteguhan, dan kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Karena walaupun
Kami tahu solusinya tidak bisa selesai dalam sehari 2 hari. Tapi kami tahu aparat yang bekerja dengan sungguh-sungguh ingin menyelesaikan hal-hal yang terjadi dan bencana terjadi secepatnya. Tolong Bapak bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau tilik bangsa kami. Engkau lawak bangsa kami. Kami ingin bangsa kami bertobat, mengenal Engkau sebagai Allah dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat antara Engkau Bapa dengan manusia, yang olehnya semua orang bisa selamat. Kami berdoa juga untuk GGBI. Kami tahu mereka punya beban untuk kedewasaan dan segala hal di gereja, mengenai gereja-gereja baptis ini. Banyak gereja baptis tidak mempunyai gembala bahkan sampai saat ini, dan bahkan gereja-gereja banyak yang kekurangan dalam dana mereka. Cukupi mereka Bapak, tolong Bapak. Dan biarlah hamba-Mu yang di GGB Engkau berikan hikmat untuk bisa mengatasi ini, membantu mengatasi ini Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang baik. Engkau memenuhi segala keperluan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan oleh Kristus Yesus. Yang terakhir kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini. Engkau tahu jemaat-Mu di sini. Engkau tahu level jemaat-Mu di sini. Bapak, ajar kami mengenal Engkau dengan benar. Biarlah kami semua menerima dengan segala hikmat dan pengertian daripada Engkau, mengenal Engkau dengan benar, dan supaya kami tahu betapa kayanya dan besarnya kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Suatu kuasa yang Kau pakai untuk membangkitkan anak Yesus Kristus dari kematian, itu juga Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami memahami itu dan tahu, sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang ketakutan, tapi punya keberanian, bisa menghadapi segala hal dengan tekun dan sabar. Kami percaya kuasa-Mu itu tersedia bagi kami semua. Dan biarlah pengertian ini juga Engkau nyatakan kepada semua umat-Mu di jemaat ini Bapak. Untuk jemaat-Mu yang ulang tahun, kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau menambahkan 1 tahun lagi bagi kehidupan mereka. Kami tahu saat ini adalah banyak orang berduka. Bukan hanya kami yang tua dan yang sakit-sakitan, tapi banyak juga yang muda yang meninggal karena satu dan lain hal. Dan biarlah mereka bisa mengalami dan berucap syukur atas kehidupan yang masih Kau berikan, atas nafas yang Kau berikan kepada kami semua. Kami percaya Engkau mengasihi kami, dan juga kami percaya Engkau memberkati kami dan menuntun kami serta membimbing kami. Itulah doa kami ya Bapak. Untuk program gereja kami tahu kami menyadari kekurangan kami, baik soal anggaran dan banyak hal. Kami mohon pimpinan Bapak, dan biarlah segala kekurangan kami Kau sempurnakan Bapak, karena tidak ada lagi harapan kami yang kami percaya sebagai Engkau. Biarlah melalui anak-Mu Yesus Kristus kami menerima berkat, terima kuasa, terima pimpinan, sehingga bisa mendewasakan jemaat-Mu ini dan membangun gereja-Mu ini, khususnya membuat ruang sebelah yang baru kami beli tahun lalu menjadi layak bisa kami pakai untuk kebaktian dan hal-hal lain. Kami mohon dananya, kami mohon anggarannya daripada-Mu. Kami tahu Engkau akan memberkati. Itulah doa kami ya Bapak.
Di dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih pelayanan Bapak Nina. Pujian berikutnya Melayani Rajaku dari nyanyian pujian 267. Kita akan pujikan bersama sebagai salah satu bentuk pelayanan ibadah kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, kemudian kita lanjutkan dengan persembahan dan dilanjut dengan bait 3 dan 4. Melayani Rajaku. Membaca bersama dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah mangkuknya. Demikian firman Tuhan. Mari kita doa sebagai Bapa yang baik dan pada saat ini segenap jemaat-Mu mengembalikan apa yang menjadi kerelaan hati kami, persembahan, perpuluhan serta janji. Kami berikan dari hati kami. Kami serahkan apa yang menjadi hak, apa yang kami ingini bagi kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati persembahan kami Tuhan, sekecil apapun, sebesar apapun, kiranya itu Engkau layakkan di mata-Mu dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa. Amin. Ayat 3 dan 4 kita akan pujikan bersama-sama. Dia melayani Rajaku, Allah Dia, tangannya selalu ku pegang teguh. Melayani Rajaku, melayani Rajaku. doksologi, berilah sifat murah hati.
mengantarkan anak-anak kita untuk datang ke sekolah minggu, Bapak Pendeta Murianto akan berdoa untuk anak-anak. Mari anak-anak kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anak-anakmu yang luar biasa ini, yang Engkau bimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan, membiasakan diri beribadah kepada Tuhan sejak kecil, membiasakan diri bahkan untuk melayani Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan lebih lama untuk mereka berbuat lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Biarlah ini ada satu kesempatan juga untuk mereka boleh bertumbuh lebih hebat lagi, dan suatu saat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak ini segala yang diperlukan oleh mereka, pendamping hidup yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan reka-rekakan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang baik, supaya saling menjaga satu dengan yang lainnya dalam perjalanan iman mereka kepada Kristus menuju kerajaan surga. Memberkati kerjaan mereka, menemukan panggilan hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi dunia ini, berkarya bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, diberkatilah mereka untuk sekolah minggu. Amin. Selamat ke sekolah minggu, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita isi bejana kita dengan firman Tuhan. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud.
Tuhan, tubuh jiwa roh kami untuk menerima firman-Mu hari ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dosa, dan segala sesuatu yang tidak layak di hadapan-Mu. Detik ini Bapa, biarlah Engkau berkarya, menguduskan, melayakkan untuk hamba bisa menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, membangun kami semua sebagai orang percaya untuk tetap kuat semangat dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, di dalam bekerja kami setiap hari dan melakukan aktivitas-aktivitas kami dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan Injil ini dari awal sampai akhir. Roh Kudus yang berkuasa atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Tuhan semua sehat. Senang sekali kalau semuanya sehat. Meskipun ini musimnya musim lumayan batuk, pilek, flu, demam melanda ya, tapi Tuhan ngasih kesehatan bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu bayi lahir tercatat, ya, kita lahir tercatat, dilahirkan sama ibu kita masing-masing. Apa yang dilakukan oleh seorang bayi pertama kali? Nangis. Oe. Ini Mas Aci ini nunggu nih bayi ini ya. Oe. Kalau nggak nangis malah bahaya ya. Malah gitu. Wah. Ya Bu Sian dulu ya. Enggak gitu ya Bu ya. Enggak boleh ya Bu ya, maaf. Protes. Ini Bu Sian itu dulu waktu Divya lahiran itu menolong ya. Menolong Divya untuk mandiin ya. Mandiin pertama kali ya Bu ya. Kami orang tua kami tidak ada yang datang dan Wisiyaturi ini yang menolong kami sekeluarga ya, untuk ya, saya sangat teringat sekali ya dengan apa yang Ibu lakukan kepada kami. Karena Ibu, terima kasih Bu ya, Tuhan memberkati. Nah, apa yang bayi biasanya lakukan ya? Oe ya. Terus habis itu apa? Pertama kali dia pasti membutuhkan asupan, susu ya. Susunya itu pun susu ASI ya, yang terbaik katanya ASI harus berapa bulan ya? 6 bulan ya? Hah? Eksklusif 6 bulan ya. Tapi kadang-kadang lebih juga ya anak-anak ini ya. Karena susu formula kan mahal ya. Mahal tetapi tidak sebaik susu ASI katanya ya. Itu yang daya tahan tubuh. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, setelah itu mulai makan apa? Bubur. Bubur boleh kan sudah kan ya? Setahun. Sudah mulai bubur. 6 bulan juga sudah. Terus setelah itu bubur, mulai bubur yang halus, lembut, sampai kasar umur 5 tahun makan udah 2 tahun mungkin ya udah nasi ya. Nasi umur 5 tahun dan nasi padang. Dan nasi padang. Nah ini bayinya Pak Hengki dulu ya, 5 tahun nasi padang. Nah Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan ilustrasi ini saudara. Bayi makan, lalu setelah itu umur 5 tahun mungkin sudah mulai belajar apa? Makan sendiri. Sampai umur sekian sudah mulai bisa pakai baju sendiri. Lalu umur 10 tahun sudah mulai apa? Berangkat atau mengerjakan keperluan pribadinya sendiri. Lalu umur 20 tahun sudah mulai apa? Ya, bekerja mungkin ya. 20 tahun, 25 tahun sudah mulai bekerja. Lalu umur selanjutnya dan seterusnya sudah mulai memikirkan siapa? Orang lain. Sama saudara, ini adalah siklus kehidupan atau perjalanan kehidupan iman kita.
Ketika saya dan saudara percaya pertama baru ikut Tuhan pertama kali, seperti bayi yang baru lahir, katakanlah seperti itu. Masih nangis, sidik nangis, gitu ya. Tuhan, ampun, aku punya masalah. Semua ya nggak masalah itu, karena itu siklus. Lemah sekali saudara. Karena memang dia adalah seorang bayi yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan pelayanan dari orang lain, dari orang-orang yang dikasihi orang tuanya, kakak-kakaknya mungkin. Dia masih memerlukan itu. Tetapi seiring bertumbuhnya usia kehidupan rohani seseorang itu, dia mulai membutuhkan makanan yang pertama lunak-lunak. Itu Tuhan masuk surga. Ya itu aja cukup. Bahagia, sukacita dan seterusnya. Tetapi selanjutnya dia akan mengenal berbagai makanan yang lumayan keras. Ternyata itu Tuhan itu tidak hanya menerima haknya saja ya sebagai anak Allah, tetapi ada hal-hal yang pikul salib dan mulai kenal dikit. Lalu mengenal kewajiban sebagai orang percaya, lalu selanjutnya mengenal kewajiban haknya untuk lebih hebat lagi menjadi anggota gereja bagaimana dan seterusnya. Dia masih butuh dilayani. Tetapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu dan Saudara, dia bisa melayani diri sendiri dan dia bisa melayani orang lain. Ketika ia bertumbuh dewasa, saudara, apa saudara? Dia akan menjadi pelayan bagi orang lain. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Melayani adalah tanda dewasa rohani. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang sangat gampang sekali dilihat sebagai tanda bahwa orang itu sudah dewasa atau tidak adalah ketika ia melayani. Dia seorang yang melayani, mau melayani. Wujud dari kedewasaan rohani salah satunya adalah apa? Melayani. Bukan dilayani. Bukankah Yesus juga sama ya? Dia sempurna, perfect, gak ada yang kurang. Dan dia datang di dalam dunia ini untuk apa? Melayani. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, salah satu tugas seorang gembala, ya saya di sini, itu adalah memberdayakan. Memberdayakan bukan memperdayai ya. Beda ya. Memperdayai itu kan menipu. Tapi memberdayakan jemaat untuk apa? Didorong, dirangsang, terus apa lagi? Dikotbahi, terus apa lagi? Dikasih kesempatan. Untuk apa? Supaya melayani. Karena saya yakin bahwa ya, kita adalah tubuh Kristus. Ketika kita berada di dalam atau menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita pasti akan tangan ini misalnya bertumbuh. Ya, kita akan menerima aliran darah kita ya, ada sirkulasi darah di sini, ada saraf-saraf yang terhubung dengan otak kita ya, semua ya, gitu ya. Terus dialiri darah normal lah. Maka dia bisa gerak-gerak. Ketika mulai dilatih begini. Nah, ini pertama memang waktu latihan itu susah ya. Karena memang koneksinya dengan otak belum biasa gitu ya. Tetapi lama kelamaan dia gitu ya. Misalkan. Nah, ini terlatih gitu loh. Jadi kalau kita bisa melihat orang mengapa kok bisa main piano begitu rupa tanpa melihat sudah bisa gitu dengan santainya, karena dia sudah terlatih, ya, sudah terlatih tangan-tangan jarinya terkoneksi dengan segala saraf di tubuh ini, otak ini terlatih gitu ya, terlatih untuk itu, ototnya itu terlatih gitu. Orang yang terbiasa melayani saudara itu melatih otot-otot kita. Melatih otot-otot rohani kita. Melatih otot-otot, saudara kan adalah bagian dari tubuh Kristus.
saudara bisa mungkin adalah jari, mungkin adalah tangan, mungkin adalah kaki, mungkin adalah kepala, mungkin adalah mata, mungkin adalah hidung. Semua ya adalah bagian dari tubuh Kristus ini. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kerinduan saya semuanya melayani. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Karena kita akan bertumbuh di dalam apa? Di dalam pelayanan itu. Otot-otot rohani kita ini menjadi apa? Menjadi kuat. Kalau kita misalnya Saudara kalau mijitin saya ini paling sengsara sampai diinjek-injek saya. Karena apa, Saudara? Karena ini kuno ya. Kuno itu tahu kuno ya. Apa sih ini? Pundak saya ini kapalan, Saudara. Tahu kapalan? Kenapa kapalan, Saudara? Karena dulu waktu kecil ya, pakai embatan, tahu embatan? Ya, mikul gini ya, air ya, di tempat kami itu kesusahan air dan anak-anak seusia kami sangat biasa sekali untuk ngambil air karena tidak ada air di Purwodadi sana. Jadi ada kapalnya banyak lumayan di sini. Jadi mungkin ngalah-ngalahin orang yang binaraga itu belum tentu ini kapalan ya. Tetapi orang desa ini kapal, ini kapal, ini kapal, apalagi Saudara. Karena di sini kapal kenapa? Karena suka mencangkul, suka mencapit, cari rumput. Ini tapi saya nggak separah itu sih. Seperti itu, karena ada lebih kapalnya lebih tebel ya, lebih tebel. Karena apa, Saudara? Terlatih otot-ototnya begitu. Otot yang terlatih itu tidak lembek, ya kan? Tidak lembek. Aduh sakit. Kita main gitar pertama kali ini, Saudara. Ininya pelinggel, terus muncul kapal-kapalnya juga kan ya. Tetapi pertama kali kita main menyentuh senar gitar apalagi yang langsung string ini, aduh sakit, lembek sekali Saudara. Tetapi kalau dia sudah terlatih, biasa main gitar, ya udah mau terlatih nggak masalah. Karena apa? Terlatih tidak lembek, sudah dewasa. Demikian juga saudaraku sekalian, ciri daripada orang yang dewasa itu salah satunya adalah dia melayani. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan katakan di sini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang pertama, Saudara, Tuhan inginkan supaya kita apa? Saling melayani. Tidak ada orang yang sukses sendiri. Dalam ilmu manajemen kepemimpinan kalau tidak salah, saya pernah mendengar statement seperti itu. Mengapa kita harus saling melayani, Saudara? Tidak ada orang yang sukses sendiri. Zaman sekarang katanya, saudara sekalian, sudah tidak zamannya apa? Persaingan ya. Jadi antara apa namanya? Pengusaha dengan pengusaha yang dulunya musuhan, bisa saja mereka apa? Sekarang saling melengkapi, bekerja sama. Coba misalkan saja Lipo dan ini yang sederhana aja ya, Lipo sama Jababeka. Dulu kan saing-saingan kan gitu ya. Iya enggak ya? Iya. Saing-saingan. Jangan sampai dia diuntungkan karena keberadaanku, keberadaan kota ini. Lalu ini juga sama, jangan sampai dia diuntungkan. Tapi lama-kelamaan apa? Berkembang. Akhirnya bikin pemikirannya berkembang ya. Akhirnya bikinlah apa namanya? Jalan tembus ya. Jalan tembus antara Lipo dan Jababeka itu ya, ada kan? Nah, dulu kalau ke gereja katanya ya, katanya itu kalau dari Sonono yang ujung Kalimantan kan ya. Nah, asli
Dan mana? Bu Mayang mana Bu Mayang? Oh, rumah abang ya. Rumah abang katanya bisa 1,5 jam ya? 1,5 jam. Nah sekarang gimana? 1/4. Ya, lumayan saya. Lumayan kepotong 1/4 jam. Nah sih juga sama ya Bu ya. Ya muternya jauh, apalagi kalau sebagai akses satu-satunya itu kadang-kadang ada truk guling, ada yang menutupi kemacetan di sana, itu bikin macet luar biasa. Tetapi sekarang kan akses lebih nyaman. Saling diuntungkan, saling dibangun, ya, saling diuntungkan ya. Tidak zamannya sekarang saingan, tetapi zamannya adalah apa? Bersinergi, bekerja sama. Nah, mengapa saudara kita perlu melayani saudara? Karena memang udah nggak zaman, ide ini sebenarnya udah disampaikan dari dulu oleh Tuhan. Saling melayani, saling menguntungkan. Apa yang tidak bisa kita lakukan bisa dengan mudah orang lain lakukan. Saya sama Bu itu, dan saudara sadar nggak? Jangan saya sama Bu terus ya. Saudara sadar nggak kalau istri dan suami saudara itu adalah saling melengkapi, ya kan? Yang satunya apa saudara? Yang satunya tukang. Semoga tidak masalah nanti kasihan dulu sama kasihan dulu di rumah ya. Tetapi gini Pak, saya sama Bu itu gini. Ini saya geli sendiri memikirkan itu ya. Jadi seringkali dulu itu kan saya ini orang yang susah sekali membedakan makanan itu basi atau tidak. Susah ya. Saya tahunya itu enak atau enggak, tapi basi atau tidak itu enggak tahu. Aneh kan? Tetapi itu memang saya seperti itu. Tapi bubur itu bisa dengan mudah ya. Ini basi, dilihat doang itu, terus juga dirasain gitu ya. Basi atau enggak. Kalau dia ragu dengan penglihatannya mungkin dirasain itu dia boleh. Boleh. Gue diam aja nih, nggak tahu nih maksudnya apa. Saudara, tahu nggak? Awalnya Bu, mah ini basi nggak sih? Saya makan kalau tidak percaya makanan ini baik kan nggak enak juga kan ya? Jangan-jangan nanti saya makan basi. Kadang-kadang saya itu sungkan juga sama Bu, mosok suruh nyoba terus. Gitu. Akhirnya mau nggak mau saya minta tolong Bu, tolong cobain Pak. Enggak kayak BPOM dia ya, dari wilayah atau enggak gitu ya. Tapi dia dengan mudah sekali untuk bisa membedakan. Lama-lama apa saudara? Besoknya lagi, lama-lama jengkel juga dia. Sambil bilang gini, kalau setiap kali makanan basi atau enggaknya suruh nyobain, saya kalau keracunan mati saya duluan. Lama-lama lesu saudara. Tapi maksudnya begini. Ada beberapa hal yang mudah yang bisa dia lakukan, tetapi saya sangat sulit membedakan. Saya sulit menerjemahkan, saya sulit mendeskripsikan, saya sulit melakukan itu. Suami itu seperti itu. Ada yang hitung-hitungannya ya, suami istri ya, pasti hitung-hitungannya pasti salah satu di antara mereka hitung-hitungannya detail. Tapi salah satu di antara mereka satunya detail, satunya apa? Orang mikir. Dan itu sering kali adalah potensi pertikaian, saudara. Tapi sebenarnya potensi pertikaian itu bisa digabungkan, dikombinasikan sebagai potensi untuk bersinergi. Yang orang mikir itu potensinya apa? Sak, maju, das. Tetapi perlu perhitungan, ya. Sama jadi itu. Tetapi orang yang perhitungan banget, perkiraannya lagi ini orang maju-maju saudara. Padahal di dalam perjalanan iman momentum kesempatan itu tidak apa? Belum tentu datang 2 kali. Ya itu perlu belajar saling melengkapi. Oh berarti saya perlu orang yang seperti ini untuk belajar dan kita maju bersama. Suami itu sering sadar nggak kita seperti itu? Kalau kita bisa mengkombinasikan potensi istri kita, potensi suami kita, potensi anak kita, saudara sekalian, kita akan maju bersama dan menikmati bersama.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara, demikian juga di dalam tubuh Kristus itu sama. Kita diminta oleh Tuhan untuk saling melayani karena memang ada bagian yang bagi saya itu sulit untuk saya lakukan. Tetapi bagi orang lain itu dengan kecerdasannya yang Tuhan berikan itu begitu gampang sekali. Dan kita ada di sini memang apa? Memang untuk melengkapi apa yang kurang dari teman-teman kita. Bukan sebaliknya loh ya saudara. Bukan untuk saling bersaing ya. Suami istri kalau saling bersaing gimana? Berantem terus. Kelemahanmu itu loh mesti begitu. Orang hitung-hitungan. Bisa aja seperti itu. Kalau digunakan untuk membenci dan bersaing, kelemahanmu itu loh mesti satu lagi terlalu berani. Kelemahanmu, satunya juga mengatakan kelemahanmu itu loh hitung-hitungan banget, maju-maju. Kalau digunakan untuk saling menghancurkan, tetapi kan kita enggak. Potensi yang ada itu saudara sekalian dipakai bersinergi untuk apa? Saling membangun dan saling melengkapi. Dia ada bersama dengan saya memang untuk melengkapi saya, itu yang perlu kita sadari. Jadi Bapak dan Saudara, kenapa Tuhan ingin kita saling melayani? Karena memang supaya kita terbangun bersama dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Saya punya ada kopi ya di belakang sana ya. Saya ini pribadi saya pengen ngambil kopi. Keseluruhan tubuh jiwa roh saya itu apa? Secara natural, alami akan mengambil kopi, akan bekerja sama. Saraf-saraf yang tak terdeteksi dan tidak terdeskripsi oleh pikiran saya akan secara alami dulu jalan kaki, ya kan? Mata saya juga tertuju, pikiran saya tertuju. Kaki saya melangkah diperkirakan kalau cepet-cepetan nanti kopinya setelah diambil Mas Haji gitu ya, berarti lari saya harus cepat. Itu semua otomatis. Otomatis. Lalu setelah dekat sana pelan, lalu apa? Ambil, minum. Semua bekerja sama dengan otomatis ya, karena satu tubuh. Ya, saling melengkapi gitu, saling menopang. Ya, jari menopang jempol, menopang jari, inilah saling menopang, saling memegang, ini saling menopang, sehingga membentuk satu genggaman yang kuat, diarahkan yang sama, semua bekerja sama. Kalau kopinya enak, apa yang kita rasakan? Seger kok nih, gitu ya. Tapi kalau kopinya beracun, saudara, gimana? Yang merasakan sakit siapa? Semua. Apakah perut aja? Syukurin loh. Mulut berkata kepada syukurin loh. Makanya jangan lapar terus gitu ya. Nyalain. Apakah seperti itu? Enggak ya? Semua sakit. Mulut berkata aduh gitu ya. Tangan otomatis memegang aduh gitu ya. Body language-nya itu apa? Body language. Bahasa tubuhnya lah ya. Itu susah banget ya. Itu apa? Itu menunjukkan dia itu sakit, dia itu senang. Apa yang satu rasakan, orang lain rasakan. Saudara sekalian, kalau senang ya dinikmati banget. Kalau susah ya dirasakan. Berarti itu satu tubuh, satu tubuh di dalam itu. Kalau sukses ya, saudara, sukses bareng. Kalau bertumbuh ya bertumbuh. Semua itu dimungkinkan saudara kalau ada satu kesatuan, yaitu saling melayani satu dengan yang lain. Kita bekerja sama, kita sudah tidak bekerja untuk diri kita sendiri, apalagi dalam pelayanan, tetapi kita bekerja untuk kebersamaan kita, karena memang kita menyadari bahwa kita tidak mungkin sukses dengan potensi diri kita sendiri. Semua pasti memerlukan berbagai macam pihak, baik dalam kehidupan ini maupun di dalam pelayanan. Yang kedua, saudara, yang terakhir,
Mari kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Sudah, apa itu karunia? Ini ya, saya mencatat. Sorry, saya minum dulu ya Bapak Ibu. Saya batuk, pilek, demam. Ada kopi di belakang Mas sebenarnya, tapi nggak enak sama Bapak Ibu dan Saudara nggak ngopi. Minum dulu. Karisma atau bisa dikatakan pemberian kasih karunia atau pemberian gratis kasih karunia ya. Kalau dalam standar American Standard itu special gift atau apa ya, special gift ya, karunia khusus ya, spesial. Atau di dalam Korintus kalau nggak salah disebut karunia rohani. Nah, karunia ini apa bedanya dengan bakat, saudara? Tahu nggak, ada bakat di dalam diri kita itu, ada bakat, ada karunia. Kalau bakat itu secara gampang ya, secara cepat ya, bakat itu dari lahir, ya kan? Ya itu ada pengaruh DNA orang tua, itu bakat ya, dari kecil. Tapi kalau karunia itu apa, saudara? Pada waktu mengalami lahir baru. Ya, itu ya bedanya ya. Terus yang kedua, Bapak dan Saudara, bakat itu bisa dipakai untuk pelayanan nggak? Bisa ya. Tapi bisa dijual nggak? Bisa ya. One day main apalah, nyanyi gitu ya, ada artis-artis terkenal tuh. Dia sekali tak manggung berapa sih? 1 juta ya Pak? Oh kan, 1 juta ya apa ya? Sekelas Ari Lasso, sekelas ya Once dan sebagainya itu udah ratusan juta sekali manggung. Coba bayangin. Karena memang dia bisa menggunakan bakatnya itu diasah sehingga rupa sudah bisa memuat hal luar biasa. Bisa dijual, bisa dikomersilkan. Tetapi apakah dia bisa dipakai untuk melayani bakat itu? Bisa juga. Ya, bisa juga, nggak masalah. Nah, memang Tuhan juga suruh untuk melayani, dipakai untuk pelayanan. Tapi saudara, karunia ini bagaimana dengan karunia? Karunia itu tidak bisa dijual belikan, itu bedanya. Karunia itu hanya diberikan kepada Allah untuk apa, saudara? Ketika orang percaya diberikan kepada Allah untuk melayani Tuhan, meskipun orang yang punya karunia itu bisa hidup dari karunia itu, oleh karena belas kasihan Tuhan. Orang yang melayani Injil hidup dari apa? Pekerjaan Injil. Itu wajar. Tetapi murni bahwa dia tidak bisa dipakai, diperjualbelikan. Misalkan ada orang punya karunia menyembuhkan, didoakan sembuh, doakan sembuh. Lalu dia pasang tarif gitu. Tak doakan sembuh. Sekali doa 100 juta gitu ya. Oke, Pak ya. Sekali doa nggak bisa, saudara. Karena ini gift, karena ini pemberian Allah. Dia apa, saudara? Dia datang dan bisa pergi. Dia bisa diberikan, bisa diambil oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan karunia yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan bergereja kita sebagai tubuh Kristus, kita masing-masing ini mempunyai satu minimal, satu karunia yang paling utama. Apa tujuannya, saudara? Tujuannya memang sudah ditetapkan. Kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus, ya 1 Korintus ini ya, memang Allah itu menetapkan, saudara. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat
Pertama sebagai rasul, nabi, dan pengajar dan seterusnya, ada karunia-karunia mengadakan mukjizat dan lain sebagainya. Mungkin di dalam kitab Korintus ini memang kurang sistematis, tetapi kalau kita gabungkan dengan beberapa hal, ada banyak karunia-karunia di sana yang memungkinkan ada di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Dan Tuhan inginkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan inginkan supaya karunia-karunia yang ada di dalam diri kita ini dipakai memang untuk pembangunan tubuh Kristus. Persoalannya sekarang, Tuhan inginkan kan ini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi persoalannya sekarang, iya caranya kita mengetahui karunia kita. Itu masalahnya. Tuhan katakan apa di sini? Firman Tuhan, minta sama Tuhan. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling. Mintalah kepada Tuhan. Ada ayat yang lain. Mintalah kepada Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Saya ada di sini itu Tuhan inginkan untuk apa sih? Gampangannya itu, saya ini sebenarnya jempol atau jedrek? Spesifik kan? A special gift, khusus. Saya ini telunjuk yang menunjuk, atau jempol yang memuji, atau jendek yang mengkritik, atau jari manis yang apa? Yang dikasih, yang ya apalah ya fungsinya ya, yang dilayani. Saya ini mata, hidung atau mulut, minta sama Tuhan. Itu masalahnya karena apa? Seringkali kalau kita gunakan duding ini untuk mendolak, kita tidak tahu bahwa kita duding ini telunjuk, maka kita seringkali pakai telunjuk ini untuk apa? Nah, bikin kuping sakit lah ya. Harusnya apa saudara? Harusnya katembat ya. Harusnya pakai jari yang lebih kecil atau mana lah ya. Sorry yang gila nih ya. Sorry cici. Nah, tapi semua itu ada fungsinya masing-masing. Seringkali yang menjadi persoalan adalah ketika jempol ini mencoba menjadi jentik. Jentik ini menjadi jari kelingking ini mencoba jadi jempol, hidung mencoba jadi mata, mata mencoba jadi hidung. Ya, bukankah semua ini ada fungsinya masing-masing? Kita makan, minum, semua di sini aja ada kerongkongan dua ya. Satu saluran apa? Makanan, satu saluran nafas. Ya, kalau kita pas nelen itu saluran apa namanya? Saluran udara nafasnya itu otomatis ketutup kan ya? Coba kalau itu nggak berfungsi, tetap buka, atau itu mencoba memakai atau menjadi fungsi yang lain, apa sudah ya bahaya, keselak, kesedak, bisa keracunan apa ya? Keracunan paru-paru ya. Bisa infeksi ya paru-paru, yang ngeri ya. Persoalan utama dalam kehidupan kebersamaan kita, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, suami istri, di dalam institusi atau di dalam gereja dan sebagainya, kita ini mencoba menjadi orang lain. Saya sampaikan mungkin ya, saya tidak bisa seperti pendeta Amin. Beliau punya karunia spesial yang Tuhan sudah berikan kepada beliau sebagai hamba Tuhan Gembala Sidang di sini. Dan saya kalau meniru beliau ya, mungkin 1, 2, 3, 4 kali bisa lah ya. Beberapa hal bisa saya tiru. Tetapi untuk menjadi seperti beliau, saya akan apa? Stres. Dan 2, tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Saya harus mengerti dan memahami apa potensi diri saya sendiri untuk melayani tempat ini, apa yang Tuhan ingin pakai, kan seperti itu dalam beberapa periode. Kita juga harus memahami itu. Sudah ada di sini, ya mungkin tidak selamanya,
juga sama. Kita harus memahami apa yang akan Tuhan sebenarnya aku ini ingin dikaruniai apa sih dalam tubuh Kristus seperti ini, saya itu sebagai apa sih? Minta sama Tuhan. Lalu setelah itu apa? Kita akan tahu, ketika kita tahu, oh karuniaku di tempat ini, oh ternyata hanya untuk ini, lalu apa? Ya kita pakai. Pasti ya saudara, itu bisa membangun. Karena memang tujuan Tuhan menetapkan ini adalah memang supaya saling melayani. Saya banyak kurangnya, ya. Tapi saudara, kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri saya, tugas siapa yang melengkapi? Ya Bapak, Ibu dan Saudara yang bersama-sama dengan saya sebagai tubuh Kristus. Apa yang nggak bisa saya lakukan susah sekali. Saudara lengkapilah ya, saling melayani. Tapi apa yang saudara nggak bisa, saya bisa lakukan. Saya juga melayani saudara. Kan begitu, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam. Dan itu bisa kita ketahui kalau kita dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, itu bagus ya. Yang kedua adalah bagaimana sebagai mengetahui karunia cobaan. Tidak ada hal yang paling bisa membuat kita tahu selain kita mencoba. Bisa saja saudara, ya, bisa saja itu kadang-kadang Tuhan ketika kita berdoa minta Tuhan karunia apa yang ada padaku sebenarnya untuk pembangunan tubuh Kristus tempat ini. Kita kadang-kadang tidak sengaja menemukan, kita mendoakan orang sakit sembuh. Kok mendoakan orang sakit sembuh? Berarti memang Tuhan ingin pakai saya di sini. Lalu setelah itu keyakinan itu timbul, terus semakin kuat, semakin percaya. Lalu setiap kali ada orang sakit, ada kerinduan dan ada beban, ada panggilan untuk melayani dan berdoakan. Doakan sembuh, doa. Berarti saudara, kita bisa mengerti dan memahami diri kita sendiri bahwa karunia utama seseorang tersebut adalah apa? Karunia kesembuhan. Bisa aja. Khotbah misalkan, ya, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia apalah ya. Saudara cek. Kalau nggak pernah dicek, saudara ya nggak tahu. Kalau nggak pernah dipakai untuk khotbah, ya nggak tahu. Ya, sorry. Kalau nggak pernah dipakai untuk khotbah, nggak tahu ya karunia apa kita yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berkhotbah, kalau orang makasih, saya lagi sampai datang dan saya mengaku dosa dan tolong doakan dan bertobat, tolong doakan kami ya. Itu berarti saudara, seharusnya kita berada di sana, kita tahu gitu loh, kita itu ada di sana, itu karunia utama atau tidak. Mengajar juga sama saudara, orang itu bisa berkhotbah sama mengajar itu beda, ya beda. Orang yang khotbah, saya ini, misalkan ngajar anak-anak, tetap aja kayak khotbah. Kayak apa namanya, menggebu-gebu gitu kan ya. Tadi mana gendut-gendut dole-dole tadi yang saya jalan kelas baptisan, tetap aja menggebu-gebu untuk kok seperti itu karena memang berbeda. Mengajar kan mendeskripsikan, yang menjelaskan, mempresentasikan ya, dan menjelaskan secara detail. Dan kalau berkhotbah kan apa, orang itu tergerak hatinya untuk melakukan apa yang ia lakukan, orientasinya seperti itu. Tapi kalau pengajar orientasinya sepertinya kognitif deh, apa itu? Iya ya Bu, orientasi akademis, pengetahuan, mengisi pengetahuan gitu ya dalam pikiran. Mungkin juga ada orientasi lain, tetapi utamanya seperti itu. Bisa baca tulis, bisa pintar matematika dan sebagainya. Karunia itu berbeda. Bagaimana kita bisa mengetahui saudara? Ya dicoba. Kalau kita sudah berdoa, minta dan merasa bahwa Tuhan ingin saya di sana, iya dicoba. Ada yang pengen khotbah, ya khotbah. Kalau orang diberkati dengan khotbah saudara, ya, diberkati, bertumbuh dengan khotbah saudara, berarti Tuhan ingin saya melayani Tuhan di bidang
berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Kalau orang diberkati dengan saudara mengajar, oh berarti Tuhan ingin saya mengajar. Kalau orang diberkati, jemaat diberkati karena saudara main piano, main gitar, saudara menyanyi, saudara apalah sebagai perancang gereja di sini, berarti apa? Tuhan memang ingin kita ada di sana. Itu karunia utama. Kalau sudah mengetahui karunia utama kita, yang paling utama, jangan ya mencoba yang lain boleh, tetapi jangan jangan rindu untuk beralih atau melakukan hal yang lain atau menggantikan posisi kita sebagai jari yang lain. Ya udah, memang aku dipakai Tuhan di sini untuk menjadi jempol. Saya akan melakukan tugas saya sebagai jempol. Kalau sekali-kali dibutuhkan karena jentik ini lagi sakit, ya saya pakai jempol sedikit, tapi tiap harinya saya akan menjadi jempol. Itu akan membuat sebuah keharmonisan dalam perjalanan kita. Amin ya. Amin. Jadi Tuhan menginginkan apa saudara? Kita saling melayani, karena memang tidak ada orang yang sukses sendiri, tidak ada gereja yang sukses sendirian. Tidak ada usaha juga yang sukses sendirian. Pasti butuh berbagai macam pihak. Dan waktunya bukan persaingan, bukan saling mengalahkan, tetapi waktunya kita adalah bersinergi, saling bekerja sama dan mencapai hasil yang sama. Sakit ya dirasakan bareng, senang juga dirasakan bareng. Karena kita semua adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini satu kebenaran yang ada dalam firman-Mu, yaitu tentang melayani. Kalau kemarin kami sudah belajar bersama tentang melayani karena gerakan hati, karena Tuhan mendorong kami, karena tergerak. Tapi hari ini Tuhan kami belajar satu hal lagi. Kami melayani berdasarkan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Jika kami tidak tahu dan bingung, aku ada di mana Tuhan seharusnya, biarkanlah kami berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang seharusnya kami kerjakan, dan aku berdiri di mana, dan aku harus melakukan apa. Dan biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami dan kuasa untuk melakukannya, sehingga keberadaan kami di sini pasti menjadi berkat, pasti membangun orang, pasti membangun jemaat-Mu sekalian. Dan kami semua yang ada di sini adalah orang-orang yang turut serta dalam pembangunan tubuh Kristus Tuhan. Bukan orang yang diam saja, bukan orang yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kasih karunia pada kami untuk melakukan, ikut ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah kami semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama. Kita memuji nama Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba.
berikan dan kami lakukan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mau memberkati Tuhan segala persembahan hidup kami, hati kami, jiwa kami. Jika ada yang kurang sempurna, sempurnakanlah dengan kasih-Mu yang begitu besar dan dalam atas kami. Engkau menganggap apa yang kami lakukan sebagai satu hal yang layak oleh karena darah-Mu. Engkau juga melayakkan hidup kami oleh karena darah-Mu, sehingga Engkau berkenan memberkati, menyertai, memelihara kami dalam hidup kami setiap hari, setiap saat. Engkau tuntun langkah kami Tuhan, dan Engkau memberikan apa yang kami butuhkan dan perlukan dalam hidup kami. Jika kami butuh kekuatan, Engkau datang dan memberi kekuatan dengan tak terduga, dengan cara sehingga kami bangkit seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya yang begitu besar dan memiliki ketajaman lagi oleh karena pemulihan daripada Tuhan. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan pelihara kami dengan cara, dengan kekayaan kuasa yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami mau pulang, bila dengan kekuatan daripada Tuhan, kami pulang dengan selamat dan membawa berkat firman-Mu kepada saudara kami sekalian yang tinggal di kanan kiri, saudara kami, tetangga-tetangga kami semuanya. Bila kami menjadi berkat Tuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sedang jemaatnya dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.